balik regulasi F1 2026, kalkulus vektor dalam aerodinamika generasi baru. Teorema Green pada sayap aktif. Untuk memahami bagaimana sayap aktif bekerja, digunakan Teorema Green. Teorema Green menghubungkan sirkulasi udara pada batas suatu daerah dengan total rotasi aliran udara yang terjadi di dalam daerah tersebut. Ketika mobil memasuki tikungan dan mengaktifkan Z-mode, sayap membentuk sudut yang lebih besar. Udara di bawah sayap bergerak lebih cepat dibandingkan udara di atasnya, sehingga terbentuk sirkulasi udara yang besar. Sirkulasi ini menghasilkan downforce yang membantu mobil tetap stabil saat menikung. Sebaliknya, ketika mobil memasuki trek lurus dan mengaktifkan X-mode, sayap menjadi lebih mendatar. Aliran udara menjadi lebih lurus dan rotasi udara berkurang. Akibatnya, drag menurun dan mobil dapat melaju lebih cepat. Aliran udara pada floor F1 2026. Selain sayap, bagian lain yang sangat penting dalam aerodinamika Formula One adalah floor atau lantai mobil. Pada regulasi 2026, FIA membuat desain floor lebih datar dibandingkan generasi sebelumnya. Perubahan ini bertujuan mengurangi efek porpoising sekaligus membuat aliran udara di bawah mobil menjadi lebih stabil. Untuk memahami bagaimana udara bergerak di area ini, digunakan dua pendekatan matematika yang berbeda. Teorema Green digunakan untuk menganalisis aliran pada bagian tengah lantai yang relatif datar, sedangkan teorema Stokes digunakan untuk menganalisis pusaran udara yang terbentuk di tepi lantai mobil. Teorema Green pada bagian tengah floor atau plank. Ketika udara memasuki bagian bawah mobil, udara akan bergerak melewati area tengah lantai yang disebut plank. Karena permukaannya rata dan minim gangguan, aliran udara pada area ini cenderung bergerak lurus dan teratur. Kondisi tersebut dapat dianalisis menggunakan teorema Green. Hasil analisis menunjukkan bahwa rotasi aliran udara di area plank sangat kecil, bahkan mendekati nol. Artinya, hampir tidak ada pusaran udara yang terbentuk pada bagian tengah lantai. Dengan demikian, area plank menjadi zona yang stabil dan membantu menjaga aliran udara tetap mengarah ke bagian belakang kendaraan. Floor edge vortex dan teorema Stokes. Namun, kondisi berbeda terjadi di bagian tepi lantai mobil atau floor edge. Pada area ini, udara bertekanan tinggi dari luar kendaraan bertemu dengan udara bertekanan rendah yang mengalir di bawah mobil. Interaksi tersebut menyebabkan udara mulai berputar dan membentuk pusaran yang dikenal sebagai floor edge vortex. Karena pusaran ini berkembang dalam ruang 3 dimensi, analisisnya dilakukan menggunakan teorema Stokes. Teorema Stokes memungkinkan kita mengukur kekuatan total pusaran yang terbentuk dari akumulasi rotasi aliran udara di sepanjang tepi lantai. Semakin besar nilai sirkulasinya, semakin kuat pula floor edge vortex yang dihasilkan. Dengan cara inilah, teorema Stokes membantu menjelaskan perilaku aliran udara pada bagian tepi floor mobil Formula One 2026. Teorema divergensi Gauss dan konsep inwash. Salah satu perubahan terbesar pada regulasi Formula One tahun 2026 adalah transisi dari konsep outwash menuju inwash. Pada desain lama, udara banyak dibuang ke arah samping kendaraan sehingga menghasilkan turbulensi yang besar. Sedangkan pada desain baru, udara diarahkan agar tetap mengikuti kontur bodi mobil menuju bagian belakang kendaraan. Fenomena ini dapat dianalisis menggunakan teorema divergensi Gauss. Bayangkan seluruh mobil berada dalam sebuah volume kendali berbentuk kotak imajiner. Teorema Gauss menyatakan bahwa jumlah aliran udara yang masuk dan keluar dari volume tersebut haruslah tetap seimbang. Melalui konsep inwash, udara yang sebelumnya terbuang ke samping kini tetap dipertahankan di sekitar bodi kendaraan. Akibatnya, aliran udara menjadi lebih efisien, turbulensi berkurang, dan performa aerodinamika pun meningkat.